Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Bintang Malapetaka. Mahesa Beranjangan kelihatan masih berpikir tentang sesuatu yang terjadi di desa itu. Sementara Ken Siwi Nareswari hanya menatap orang yang tergeletak itu dengan nafas tertahan. Di saat keduanya tengah tenggelam dalam keadaan yang misterius, tiba-tiba saja kuda Sumekar berteriak lantang. Beranjangan, awas! Kurang ajar. Setan. Siapa orang itu? Dia berani membokongku secara licik. Akan kuhajar dia. Jangan, Kakang. Lebih baik kau di sini saja. Paman kuda Sumekar sudah mengejarnya. Aku khawatir jika kau pergi, penjahat-penjahat itu muncul secara bergerombol. Ya, baiklah. Mudah-mudahan saja Paman kuda Sumekar dapat menangkap penjahat itu. Suasana di desa ini benar-benar membingungkan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kakang, orang ini mulai siuman. Oh, iya. Siapa kalian? Apakah kalian orang-orang jahat itu? Maaf, Kisanak. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di desa ini? Tidak. Aku tidak akan memberitahukan apa yang terjadi di sini sebelum kalian memberitahu siapa sebenarnya kalian. Kau tidak perlu takut atau curiga terhadap kami. Kami bukan orang-orang jahat. Kami berempat hanya kebetulan melewati desa ini. Katakanlah, apa yang terjadi di sana? Tapi, apakah benar kalian bukan orang-orang jahat yang mengganggu desa ini? Percayalah, kalau kami orang-orang jahat, mungkin sudah dari tadi kami melakukan sesuatu terhadapmu. Sudah 4 hari ini, desa kami diteror oleh orang-orang jahat. Aku sendiri tidak tahu siapa mereka dan apa tujuan mereka mengganggu kami. Akibat dari peristiwa yang mengerikan ini, warga desa banyak yang mengungsi ketakutan. Entah sampai kapan kami harus mengalami peristiwa yang mencekam ini. Kalau kalian orang baik-baik, tolonglah warga ini. Selamatkan kami dari ancaman orang-orang jahat. Rupanya dia tidak tahu siapa orang-orang yang telah menjahatinya, Kakang. Sekarang menurutmu bagaimana? Sebaiknya kita tunggu Paman kuda Sumekar saja. Barangkali dia dapat menangkap orang yang membokongku. Dengan begitu, kita akan tahu siapa orang-orang yang membuat huru-hara di desa ini. Itu Paman kuda Sumekar, Kakang. Aku gagal menangkap orang itu, Beranjangan. Dia begitu cepat menghilang tanpa sempat kulihat. Ya, sudahlah Paman. Kukira mereka pun sudah mempersiapkan sesuatunya untuk membuat masalah di desa ini. Ya, lalu bagaimana dengan orang itu? Dia warga desa ini. Tapi sayang kita tidak dapat mengenali siapa orang-orang jahat itu. Karena dia sendiri tidak tahu siapa mereka. Sayang sekali. Kisanak, apakah kau pun tidak tahu sosok dari orang-orang jahat itu? Oh. Maksudku, kau pun tidak kenal wajahnya.
mereka menggunakan cadar ketika menjahati warga desa ini. Jadi kami semua serba tidak tahu dengan mereka. Ya, sulit sekali. Tapi aku pernah tahu dari mana mereka datang. 2 hari yang lalu ketika aku berada di hutan, aku melihat 2 orang keluar dari tempat itu. Dan menurut dugaanku, dialah orang-orang jahat itu, Tuan. Kenapa kau tidak bicara dari tadi? Lalu, apa lagi yang kau ketahui tentang 2 orang itu? Kembali orang yang ditanya oleh kuda Sumekar itu bercerita. Namun belum sempat dia menjelaskannya sampai tuntas. Tiba-tiba dari sebuah pohon yang tak jauh dari tempat itu, melesatlah 2 buah pisau dengan cepat. Paman, awas! Mahesa Branjangan tersentak kaget. Rupanya 2 buah pisau yang sempat dihindarinya itu menancap di dada warga desa itu. Tanpa sempat meminta pertolongan, kita pasti akan kehilangan jejak jika mengejarnya. Sayang sekali kita tidak mengetahui orang-orang yang membuat masalah di desa ini. Sekarang bagaimana? Sebaiknya kita lanjutkan saja perjalanan. Karena kita masih mempunyai tujuan yang lebih penting, Paman. Baiklah kalau begitu. Ayo. Ayo, Kensiwi. Iya, Kakang. Hiya, hiya, hiya. Suasana siang ini rasanya tidak nyaman sekali. Apakah karena matahari yang terlalu menyengat? Atau karena aku yang memang letih setelah 3 hari dalam perjalanan? Hei, ada apa di ujung sana? Orang-orang bergerombol seperti sedang mengungsi. Hop! Kisanak, maaf. Ada apa ini? Kenapa orang-orang warga desa ini bergerombol seperti akan mengungsi? Kisanak. Aneh. Kenapa mereka diam saja dan acuh terhadapku? Ada apa ini sebenarnya? Aku jadi bingung terhadap sikap orang-orang ini. Aku harus tahu apa yang sedang terjadi. Sebaiknya aku tanyakan lagi pada salah seorang di antara mereka. Kisanak, berhentilah sebentar. Aku butuh keterangan yang jelas tentang desa ini. Hei, Kameswara benar-benar bingung pada sikap orang-orang yang ditanyanya. Mereka terus melangkah dengan tergesa-gesa. Garis-garis wajah warga desa itu menggambarkan rasa takut yang dalam. Mereka semua bergerombol meninggalkan desanya. Sambil menarik napas dalam-dalam, kembali Kameswara mencoba untuk bertanya pada salah seorang warga desa. Bapak tua, berhentilah sebentar. Aku ingin bertanya. Maaf, aku tidak bisa menjelaskan apa-apa. Berbahaya. Bapak harus segera pergi. Lebih baik kau ikut kami saja. Tidak usah tanya apa-apa. Tidak, Bapak. Aku harus tahu apa yang terjadi. Bagaimana mungkin aku bisa ikut kalian, sementara persoalan yang terjadi tidak jelas? Kalau kau tidak mau pergi, ya sudah. Aku tidak memaksa. Asal kau tahu saja, desa ini sedang dilanda musibah. Musibah? Iya, musibah. Ayo pergi. Nanti kau menyesal kalau tidak mendengarkan kata-kataku. Iya. Baik, Bapak. Aku akan pergi.
Asal Bapak menerangkan lebih jelas. Ada musibah apa di desa ini? Kau ini kok kelihatannya penasaran sekali. Pakai tanya musibah apa? Kalau musibah, ya musibah. Habis apa lagi? Iya benar. Tapi setidak-tidaknya ada penyebab dari musibah yang terjadi di sini. Apakah musibah itu bencana alam, Bapak? Bukan. Bukan bencana alam. Sudahlah. Bapak tidak bisa menjelaskannya. Bapak takut kualat. Maaf anak muda, Bapak harus segera pergi sebelum bencana itu menimpa Bapak. Pak Tua, tunggu. Musibah. Aneh. Musibah apa sebenarnya? Baiklah, sebaiknya aku mencari tahu sendiri. Bertanya pada mereka pun percuma. Warga desa ini kelihatan sedang dilanda ketakutan yang dalam. Bahaya. Hap. Desa ini sekarang kosong. Mereka semua pergi, seolah-olah melepas rasa takut yang dalam. Desa Hamuncar. Sekarang kau tidak lebih dari sebuah desa yang mati. Oh iya, aku baru terpikir. Jangan-jangan musibah yang dikatakan si bapak tua itu adalah perbuatan para perampok yang memang sengaja membuat keonaran. Tulang-tulang itu seperti tulang-tulang hewan yang baru saja dikuliti. Aneh. Tulang-tulang yang satu itu seperti tengkorak manusia. Gila. Perbuatan siapa ini? Tapi tidak mungkin kalau tengkorak-tengkorak manusia ini dikuliti seseorang. Bagaimana mungkin orang berani melakukan perbuatan gila seperti ini? Benar-benar membingungkan sekali kejadian yang menimpa desa ini. Siapa itu? Apakah orang itu yang melakukan perbuatan ini? Sambil bangkit berdiri, Kameswara menatap tajam ke depan. Tak jauh dari hadapannya, seorang laki-laki tua berdiri menatapnya. Pandangan mata orang itu seolah-olah tidak ingin dilemparkan kemana-mana. Dia masih terus menatap Kameswara dengan tajam. Sementara pemuda dari pesanggaran itu tidak ingin diam begitu saja. Dia melangkah dengan hati yang berdebar. Empu Gandring? Benar, Kameswara. Kenapa paman ada di sini? Kau heran melihatku di sini? Iya, paman. Saya tidak menyangka kalau kita akan bertemu lagi di sini. Kalau boleh tahu, apa yang membawa paman berada di desa ini? Aku sedang menyelidiki sesuatu, Kameswara. Dan tentunya kau pun heran menghadapi peristiwa yang sedang terjadi di desa ini. Benar, paman. Saya tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini. Padahal belum lama desa ini adalah sebuah desa yang tenang, yang penuh dengan kedamaian. Tapi sekarang, ketika saya datang lagi kemari, desa ini sudah seperti desa yang mati. Benar-benar sangat mengenaskan sekali. Kameswara, apakah desa ini adalah desamu? Bukan, paman. Kampung halaman saya berada di sebelah desa ini. Tapi saya sudah menganggap desa ini adalah kampung halaman saya. Karena sewaktu kecil, saya seringkali berada di sini. Paman Gandring. Iya. Apakah paman tahu apa penyebab dari musibah yang menimpa desa ini? Aku tidak tahu apa penyebabnya dari musibah yang menimpa desa ini, Kameswara. Tetapi sumber dari musibah itu aku sudah mengetahuinya. Apakah paman bisa menjelaskannya pada saya? Kameswara, kau lihat bukit yang berada di sana itu? Maksud paman bukit Sembulungan itu? Ya, dari atas bukit itulah sumber malapetaka itu timbul. Rasanya tidak masuk di akal.
Kalau malapetaka itu timbul begitu saja, sekalipun datangnya dari atas bukit, atau di atas bukit itu tempat bersarangnya para perampok, Paman? Bukan, Kameswara. Beberapa pekan yang lalu dari langit turun benda aneh yang bercahaya kemerah-merahan. Benda itu kemudian jatuh ke atas puncak bukit Sembulungan. Dan benda itulah yang menjadi penyebab musibah yang selama ini terjadi, Kameswara. Ya, barangkali kau pernah mendengar cerita tentang benda itu. Iya, saya baru ingat. Ken Arok pernah mengatakan bahwa di sebuah teluk akan terjadi malapetaka. Dan itu disebabkan oleh benda yang turun dari langit. Ya. Ternyata apa yang diramalkan Ken Arok menjadi kenyataan. Pantas sepanjang perjalanan, saya merasa heran dengan kejadian yang saya lihat. Jadi Ken Arok pun pernah mengatakan padamu tentang benda itu? Iya, Paman. Dia memberitahu saya ketika berada di hutan Karautan. Sungguh luar biasa sekali. Ya, ternyata Ken Arok benar-benar titisan para dewa. Dia mampu mengatakan sesuatu yang belum terjadi. Apakah yang mengetahui benda itu hanya kita saja, Paman? Tidak. Sabah Langit dan muridnya pun sudah mengetahui tentang benda itu, Kameswara. Jadi Ki Sabah Langit dan Pronohito sudah mengetahui tentang benda itu? Ya. Apakah mereka pun sudah berada di kawasan ini, Paman? Ya. Mereka sekarang sudah berada di kawasan ini. Dan bukan hanya Ki Sabah Langit serta muridnya saja yang menginginkan benda itu. Tapi Tranggana dan bocah Pradata pun demikian, Kameswara. Rupanya kedua jahanam itu pun mencari benda itu. Ya, rupanya kejadian besar akan kembali terjadi. Setelah peristiwa Kambang Ayun, sekarang peristiwa tentang benda aneh yang jatuh dari langit. Darah pasti akan tumpah. Dan mayat akan kembali berkelimpangan. Saya rasa peristiwa ini akan lebih mengerikan dibanding peristiwa Kambang Ayun. Benar, Kameswara. Dan semua ilmu kanuragan yang dimiliki orang-orang sakti yang datang di kawasan ini jadi tidak berguna. Karena benda itu akan menyaring diri mereka. Kecuali hanya orang yang beruntunglah yang mendapatkan benda itu. Kalau para tokoh sakti datang ke kawasan ini, apakah Paman Dewa Hastu pun datang, Paman? Ya, aku kira demikian, Kameswara. Ya, mudah-mudahan saja kita dapat berkumpul kembali seperti ketika berada di Kambang Ayun, Kameswara. Sudah cukup lama juga saya tidak bertemu beliau. Kalau saja saya dapat bertemu kembali, saya ingin minta maaf karena saya telah membuatnya kecewa. Lalu, kau sebenarnya mau kemana? Apakah kehadiranmu di sini karena benda itu? Saya sebenarnya ingin kembali ke pesanggaran, Paman. Karena saya mendapat kabar dari Paman Kuda Sumekar bahwa perguruan tengah dilanda kemelut. Dan yang kedua, memenuhi keinginan Ken Arok untuk melihat benda aneh itu, Paman. Ya, berhati-hatilah jika kau ingin melihat benda aneh itu, Kameswara. Secara jujur, aku sendiri tidak berani mendekati bukit itu, kecuali melihat dari jarak yang cukup jauh. Apakah benda itu cukup mengerikan bagi Paman? Ya, benda itu bagiku seperti mempunyai kekuatan yang jahat, yang siap memangsa siapa saja. Namun begitu, aku sangat penasaran sekali ingin mengetahuinya, Kameswara. Paman, kuda saya hilang. Apakah Paman melihat kemana perginya? Tidak, Kameswara. Sebaiknya kita lihat saja ke sana. Ayo. Kita tidak kemana-mana. Iya. Atau mungkin kita keasikan bicara, kemudian tidak sadar kalau kuda itu ada yang bawa. Iya. Mungkin begitu, Kameswara. Tapi mungkin juga tidak. Apalagi di kawasan ini sedang terjadi peristiwa yang aneh. Lihat itu. Kerangka kuda.
terkejutnya hati Kameswara ketika melihat kerangka kuda yang berserakan tidak jauh dari tempatnya berdiri. Keduanya bergegas mendekati kerangka itu, sambil mengamati penuh seksama. Itu kuda ini tewas dengan cara yang mengerikan. Apakah ini yang Paman maksudkan dengan kejadian aneh itu? Ya, benar Kameswara. Sebaiknya berhati-hatilah. Bisa jadi makhluk aneh itu mengancam diri kita. Bagaimana tindakan kita sekarang, Paman? Sebaiknya kita tinggalkan desa ini. Kita harus mencari desa lain untuk meminta keterangan tentang kejadian yang sebenarnya. Nah, di sebelah selatan ada desa lain. Sebaiknya kita ke sana saja. Barangkali di desa itu masih ada yang hidup. Dengan demikian kita bisa bertanya pada mereka. Ayo Kameswara. Baik, Paman. Dengan hati tegang dan pikiran bertanya-tanya, keduanya kemudian melangkah untuk mencari keterangan yang lebih jelas. Matahari semakin condong ke barat. Sinarnya mulai pucat disapu awan kelabu. Setelah beberapa lama melangkah, akhirnya Kameswara dan Empu Gandring sampai di desa yang dituju. Keadaan di sini pun tidak berbeda dengan desa yang kita singgahi tadi, Paman. Ya, sepi dan terasa mencekam. Betul. Rupanya musibah itu benar-benar mengancam desa-desa yang tidak jauh dari Bukit Sembulungan. Sekarang kita kehabisan akal untuk bertanya, Kameswara. Iya. Apa boleh buat, Paman? Rupanya kita harus mencari keterangan sendiri. Tapi malam sebentar lagi akan turun. Menurut Paman, sebaiknya kita bersembunyi di mana? Kita tidak perlu sembunyi, Kameswara. Kenapa, Paman? Bukankah Paman mengatakan bahwa makhluk itu berkeliaran? Benar. Tapi menurut sepanjang pengamatanku, justru malam hari suasana terasa aman. Aneh sekali. Ya, begitulah Kameswara. Sudah sepekan lebih aku berada di kawasan Bukit Sembulungan. Jika malam hari, aku merasakan suasana yang aman. Tidak terdengar jeritan ketakutan dan juga tangisan orang minta tolong. Tapi jika siang hari, kematian dan jeritan selalu saja ada. Itulah makanya aku katakan, kenapa malam hari terasa aman. Baiklah, kalau menurut Paman Gandring begitu. Bagaimana jika sekarang kita mencari tempat istirahat, sambil berpikir untuk langkah selanjutnya, Paman? Ya, ayolah. Suasana di kawasan ini tidak dingin. Tidak seperti di lereng Gunung Raung sebelah barat. Dan kabut yang berada di puncak bukit itu seperti beku. Tidak bisa bergerak kemana-mana. Aku jadi semakin tidak bisa berpikir. Kejadian aneh apa ini sebenarnya? Sudahlah Kameswara. Kau tidak perlu tenggelam dalam keadaan yang seperti ini. Nanti justru akan membuatmu terlena. Dan kau semakin tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Iya, Paman. Nah, sebaiknya sekarang bantu aku membuat perapian. Sekalipun suasana tidak dingin, tapi kita perlu menghangatkan badan. Tunggu, Paman. Lihat itu. Seperti ada orang yang membuat perapian seperti kita. Iya, sepertinya orang itu berada tidak jauh dari kita. Bagaimana kalau kita lihat ke sana, Paman? Ayo. Tapi kita harus hati-hati, Kameswara. Siapa tahu dia bocah Pradata. Kita intip saja. Kalau orang itu bukan bocah Pradata, berarti kita punya kesempatan untuk mengetahui kejadian ini. Ayo, Paman. Ya, ayolah. Istriku, kenapa kau harus mengalami nasib yang buruk? Yang aku, apa sebenarnya tujuanmu memberikan penderitaan ini untukku?
dan juga pada warga desa yang tidak bersalah. Apakah ini yang dinamakan cobaan? Rasanya aku tidak bisa terima semua itu. Paman, ternyata benar apa kataku. Dia bukan bocah Pradata. Iya. Oh, siapa anak muda itu? Apakah dia warga desa ini? Bagaimana kalau kita dekati saja, Paman? Baik, ayolah. Siapa kalian? Mau apa ke sini? Tenang Kisanak. Kau tidak perlu takut. Kami bukan orang-orang jahat. Tapi siapa kalian? Kami berdua hanya orang lewat yang kebetulan singgah di desa ini. Maaf Kisanak, kalau boleh kami tahu ada peristiwa apa sebenarnya di desa ini? Kau tidak perlu takut pada kami anak muda. Kami hanya butuh penjelasan tentang masalah yang sedang terjadi di sini. Desa ini sekarang sudah menjadi tempat yang mengerikan. Lebih baik kalian pergi saja daripada nanti mengalami peristiwa yang mengerikan. Kalau kau suruh pergi, kenapa kau sendiri tidak pergi anak muda? Aku sudah pasrah menghadapi peristiwa ini. Akan kulawan makhluk jahanam itu. Biarlah aku mati jika memang harus mati menghadapinya. Sudah, tenanglah anak muda. Kau tidak boleh putus asa. Masih ada jalan yang harus kau tempuh untuk menghadapi makhluk itu. Tidak ada jalan yang mampu menghadapinya. Kabut jahanam itu terlalu kuat dan ganas. Dia mampu menelan siapa saja yang berani menghadapinya dalam sekejap. Kabut? Kabut apa yang kau maksud, Kisana? Kabut pembunuh. Makhluk yang menghancurkan warga desa kami dan desa yang lain adalah kabut. Sampai istri dan anakku pun tewas oleh makhluk keji itu. Aku dendam padanya. Sudahlah anak muda, tenangkan hatimu. Kalau kau ingin kerjasama dengan kami untuk mengusir kabut itu, kami bersedia. Tidak, kalian tidak akan mampu melawan kabut jahat itu. Dia terlalu kuat dan ganas. Sebaiknya kalian pergi saja dari sini. Tidak. Kami berdua tidak akan pergi kemana-mana. Kalau kau anggap kami tidak sanggup melawan kabut itu, dan kau sendiri bagaimana? Apakah kau pun sanggup? Aku memang tidak sanggup, dan belum tentu dapat mengusirnya. Tapi aku tidak peduli. Akan kulawan makhluk jahanam itu, sekalipun nyawaku taruhannya. Biarlah aku menyusul anak dan istriku, karena hidup pun percuma. Aku sekarang merasa benar-benar kesepian setelah mereka pergi. Anak muda, kau tidak boleh putus asa. Kepergian anak dan istrimu menghadap Yang Maha Kuasa bukan atas kemauannya, tetapi Yang Agunglah yang mentakdirkannya. Kalau yang masih hidup ini tiba-tiba ingin mati dengan cara putus asa, itu sama saja dengan bunuh diri. Dan kau tahu apa bunuh diri itu, anak muda? Bunuh diri adalah perbuatan dosa yang tidak dapat ridho dari Yang Maha Kuasa. Nah, berpikirlah yang mapan. Jika Tuhan masih memberimu hidup, berarti Dia masih memberikan harapan padamu untuk mengingatnya. Aku sudah terlanjur putus asa, Bapak. Kepergian anak dan istriku cukup memukul batinku. Entah apa yang dapat aku lakukan sekarang jika tidak melawan makhluk itu dengan kenekatanku sendiri. Anak muda, nekat yang tidak karuan atau tidak didasari oleh pemikiran yang dalam, itu sama saja bunuh diri.
Bukankah lebih baik kau menyusun kekuatan? Dengan demikian dapat mengusir makhluk jahat itu, anak muda. Rasanya tidak masuk di akal kalau bisa mengusir makhluk itu. Boleh kami istirahat di sini bersamamu? Ya, silahkan duduk saja. Kisanak, kalau boleh kami kenalan. Kami ingin tahu namamu. Namaku Kameswara, dan ini Paman Pugandring. Namaku Panji Parasu. Apakah kehadiran kalian di sini untuk melihat makhluk itu? Tidak. Aku sendiri sebenarnya ingin kembali ke lereng Gunung Raung. Tetapi ketika melewati desa ini, tiba-tiba ada sebuah peristiwa yang mengerikan. Kemudian aku mencoba mencari tahu, hingga akhirnya aku bertemu dengan Paman Gandring. Ya, semula aku pikir siapa yang datang ke desa ini. Ternyata kau, Kameswara. Ya, aku sendiri datang ke desa ini untuk melihat benda aneh yang jatuh ke puncak bukit itu. Rasa penasaranku untuk mengetahui benda itu cukup kuat. Apakah Paman pun bermaksud memilikinya? Ya, entahlah Kameswara. Paman belum memikirkan apakah ingin memiliki benda itu atau tidak. Tetapi jika benda aneh itu akan menghancurkan dunia, Paman harus menyelamatkannya agar bencana tidak berkepanjangan. Benar, Paman. Panji Parasu, apakah kau penduduk asli desa ini? Bukan. Aku berasal dari Panjer Bumi Bondowoso. Panjer Bumi Bondowoso? Iya. Bukankah nama itu adalah nama sebuah perguruan? Benar. Memang nama sebuah perguruan. Apakah perguruanmu tengah dilanda musibah? Tidak. Perguruan itu letaknya cukup jauh dari sini. Lalu bagaimana dengan kemunculan kabut setan yang kau katakan itu? Kabut itu berasal dari atas bukit itu. Dia bisa muncul kapan saja. Terkadang dari atas pohon atau dedaunan, dan juga dari atas rerumputan. Siapa saja yang masuk perangkap kabut itu, dalam sekejap tubuhnya akan menjadi tulang belulang. Sungguh mengerikan sekali. Dan yang lebih mengerikan, kabut itu tidak hancur diterpa panas ataupun dihempas angin. Kabut itu sekarang benar-benar menjadi Yamadipati di wilayah ini. Ya, sayang. Aku tidak mempunyai kesaktian yang tinggi. Kalau saja aku memiliki ilmu yang tinggi, akan kumusnahkan benda keparat itu. Paman, apakah Paman yakin bahwa benda yang berada di atas puncak bukit itulah yang menyebarkan kabut maut? Ya, kukira demikian, Kameswara. Sekalipun benda itu berbentuk logam, tetapi kehadirannya begitu misterius dan mengerikan. Makanya kita mempunyai dugaan benda itulah yang menyebarkan maut di wilayah ini. Lalu menurut Paman, apa keuntungan dari benda logam itu, sehingga banyak tokoh sakti yang ingin memilikinya? Aku sebagai seorang empu yang memang memiliki keahlian membuat pusaka, tentunya memandang logam itu dari segi pusaka, Kameswara. Jika logam aneh itu dibuat pedang, maka pedang itu akan menjadi sebuah pedang yang ampuh. Kameswara menarik nafas dalam-dalam. Hatinya berdebar kagum dengan apa yang dikatakan oleh Empu Gandring. Sambil menoleh ke arah puncak bukit itu, kembali dia memperhatikan orang tua yang berada di hadapannya. Nah, benda logam apakah sebenarnya yang berada di atas puncak bukit Sempulungan itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.